Haleluya saudaraku, salam kemenangan iman. Apa kabarnya saudara? Sama-sama kita katakan, luar biasa Tuhan Yesus baik. Nah, dalam video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan kepada saudara mengenai perubahan jadwal atau schedule pembacaan Alkitab 1 tahun, khususnya di bulan Februari. Nah, jadwal itu kita buat supaya kita bisa tekun membaca Alkitab setiap hari. Nah, sekarang dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa doa itu begitu penting bagi orang Kristen. Nah, apa itu doa? Doa adalah hubungan atau persekutuan kita dengan Tuhan. Bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Dan doa adalah jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, bukan hanya orang Kristen saja yang harus berdoa, tetapi juga semua agama pasti menganjurkan untuk kita selalu berdoa. Itu berarti doa itu begitu penting bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, doa merupakan berkat atau hak istimewa yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadanya. Di saat kita berdoa, kita menundukkan hati kita, memusatkan pikiran kita, dan berserah penuh kepada Tuhan. Nah, ada beberapa alasan mengapa doa itu begitu penting bagi orang Kristen. Nah, yang pertama, doa membuat hati dan pikiran kita menjadi tenang. Ketika kita menghadapi masalah yang begitu sulit, sering sekali kita menjadi takut, khawatir, dan putus asa. Maka di saat kita berdoa dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat hati dan pikiran kita menjadi tenang. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 6-7 mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Nah, yang kedua, doa adalah saluran berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Nah, Tuhan akan mencurahkan berkat dan pertolongannya di saat kita datang berdoa dan meminta kepadanya dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 21 ayat 22 mengatakan, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Nah, sekarang bagaimana kalau kita tidak berdoa? Firman Tuhan jelas mengatakan kalau kita tidak berdoa, maka kita tidak akan mendapat apa-apa. Jangan harapkan ada berkat dan jangan harapkan ada mukjizat kalau kita tidak berdoa. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 2 mengatakan, "Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa." Nah, oleh karena itu saudara, marilah kita tekun berdoa. Nah, yang ketiga, doa membuat iman dan roh kita semakin kuat. Ibarat sebuah baterai, kalau baterai itu tidak terus diisi, maka baterai itu akan menjadi lemah. Demikian juga kita. Kalau kita tidak berdoa, maka iman dan roh kita akan menjadi lemah. Oleh karena itu saudara, marilah kita berdoa dan nantikan Tuhan setiap hari. Maka kita akan mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Nah, yang keempat,
Doa membuat kita terhindar dari pencobaan. Kalau kita tidak berdoa, maka akan mudah bagi iblis untuk menyerang kita, sehingga kita tidak akan kuat melawan pencobaan dan dosa atau keinginan daging. Dan tidak ada benteng perlindungan atas kita kalau kita tidak berdoa. Oleh karena itu saudara, marilah kita berjaga-jaga. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 26 ayat 41 mengatakan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Nah, dari keempat hal ini, taulah kita bahwa begitu pentingnya doa bagi orang Kristen. Ada masalah atau tidak adanya masalah, kita harus tetap berdoa. Diberkati atau belum diberkati, kita harus tetap berdoa. Mau kita jemaat biasa ataupun pelayan di gereja, bahkan hamba Tuhan sekalipun, kita harus berdoa. Karena doa adalah kekuatan kita. Yesus saja dia anak Allah berdoa, apalagi kita tidak lebih hebat daripadanya. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas 6 ayat 12 mengatakan, "Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah." Nah, kapan waktunya kita berdoa? Kita lihat ayatnya di dalam Markus 1 ayat 35 mengatakan, "Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Nah, taulah kita sekarang kapan waktunya kita harus berdoa, yaitu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Nah, awalilah segala sesuatunya itu dalam doa. Sebelum kita pergi bekerja ataupun sebelum kita mulai beraktivitas, mari kita awali dalam doa. Jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya baik bagi saya maupun bagi saudara." Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung persoalan, dengan berdoa semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung persoalan, dengan berdoa semua berlalu. Oke, demikianlah renungan hari ini. Jika saudara diberkati lewat video ini, saudara boleh share ataupun membagikan video ini kepada teman-teman saudara untuk memberkati mereka. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.